Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahumullahu ta'ala rahmatal abrar. Nafa'anallahu bihima bi'ulumihima fi umuri dinina wa dunyana. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma sakhkhir li hadzal kitabi kullu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasala jama'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqribun rabbuna fanunajiyahu am ba'idun fanunadiyahu. Fanazala hadhil ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wasala jama'atun, wasala lan nyuwun pirsa, bertanya sapa jama'atun wong akeh. Satu jamaah itu adalah A'rabian. Jadi ini termasuk sabab daripada nuzul hadil ayah, ya, anna A'rabian ja'a ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kadza wa kadza. Jadi ada seorang A'rabi yang datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya. Wasala lan nyuwun pirsa sapa jama'atul wong akeh. Nyuwun pirsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya, aqribun rabbuna fanunajiyahu am ba'idun fanunadiyahu. Aqribun ana ta parek napa caket Kanjeng Nabi. Aqribun ana ta parek sapa rabbuna sapa pangeran kita. Atau sampean bisa di situ aqribun ana ta parek rabbuna utawi pangeran kita. Fanunajiyahu mongko dadi sebabe bisik-bisik sapa kita hi ing rabbuna. Am ba'idun utawa adoh sapa rabbuna fanunadiyahu mongko dadi sebab ngundang sapa kita hi ing rabbana. Wahai Kanjeng Nabi, saya ingin bertanya kepadamu, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga hal tersebut mengakibatkan kami harus memanggil-manggilnya. Ya, sesungguhnya ada seorang A'rabi yang datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya tentang apakah Tuhan itu dekat atau Tuhan itu jauh. Nah, jadi anna A'rabiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala aqribun rabbuna. Ya, apakah Tuhan kami itu dekat atau Tuhan kami itu jauh? Kalau dekat, Tuhan mau saya ajak ngobrol, mau saya bisikin aja, jadi saya nggak perlu berteriak-teriak. Atau jauh, am ba'id fanunadiyahu. Kalau jauh ya berarti kami akan memanggil-manggilnya. Sehingga ketika ada seorang A'rabi yang datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi itu termasuk sabab daripada nuzul ayat ini. Kemudian seorang A'rabi tadi itu datang menemui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Nabi, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kita harus berdoa dengan lirih, dengan berbisik-bisik? Kalau dekat mending saya ajak ngobrol aja." Nah, kira-kira gitulah ya. Atau Tuhan kita itu jauh sehingga kita harus berdoa dengan suara yang begitu keras, suara yang lantang. Nah, kemudian fanazala hadhil ayat. Jadi kemudian turunlah ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi ketika itu kemudian turun ayat ini. Ini apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, sesungguhnya aku begitu dekat. Aku akan mengabulkan setiap permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam petunjuk dan jalan kebenaran. Nah, bahkan para ulama juga menafsirkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah aqrab min hablil warid. Jauh lebih dekat ya daripada urat nadi atau urat leher kita. Nah, ini menjadi penanda bahwa yang disebut al-qurbu ya itu adalah al-mansubu ilallahi ta'ala yastahilu ayyakuna qurban bil makan. Yang dimaksud al-qurbu, dekat ini, maksud dekat yang dinisbatkan kepada Allah ini bukanlah dekat dalam segi tempat ya. Al-qurbu al-mansubu ilallahi ta'ala yastahilu ayyakuna qurban bil makan. Jadi tidak dimaknai atau tidak diartikan bahwa Allah itu dekat secara lughat, secara tempat. Jadi hakikatnya ya. Jadi hakikatnya Allah itu memang begitu dekat, tapi yastahilu ayyakuna qurban bil makan. Bukan dalam hal atau bukan dalam maksud dekat itu dari sisi tempat. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu begitu dekat. Yang dimaksud dekat di sini ialah ungkapan Allah Subhanahu wa taala yang mendengar doa hamba-hambanya. Ya, merespon cepat dalam mengijabai setiap permintaan hamba yang meminta kepadanya. Nah itu. Jadi perumpamaan mudahnya Allah mengabulkan atau mendengar doa atau mengabulkan doa dari setiap orang yang meminta kepadanya, ini adalah seperti orang yang dekat dari orang yang berdoa kepadanya. Ya, karena kedekatan jarak tersebut Allah mengabulkan doanya. Jadi ini sebuah majazi. Ini adalah sebuah takbir, sebuah ibarat. Maka ulama-ulama tafsir itu mengatakan bahwa al-qurbu al-mansubu ilallahi ta'ala yastahilu ayyakuna qurban bil makan. Yang dimaksud dekat itu, yang dimaksud dekat yang dinisbatkan kepada Allah itu adalah bukan yang dimaksud dekat secara tempat. Wa innama al-qurbu huna ibaratun an kaunihi ta'ala sami'an li du'aihi masru'an fi injahi tolabi man sa'alahu. Jadi yang dimaksud ini adalah sebuah pengibaratan bahwa dekat ialah ungkapan Allah yang mendengar doa hambanya, cepat dalam mengijabah atau mengabulkan setiap permintaan hambanya. Nah, makanya itu. Jadi ibaratun an kaunihi ta'ala sami'an li du'aihi masru'an fi injahi tolabi man sa'alahu. Nah itu menurut ulama-ulama tafsir apa yang disebut dengan dekat. Dekat dalam konteks karena Allah itu adalah zat yang maha mendengar, zat yang maha memberikan atau mengabulkan setiap doa hambanya. Tapi doa itu kan kita harus yakin ya. Doa itu adalah mengajarkan kita untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya harus yakin. Dan doa itu adalah sebuah upaya menunjukkan bahwa betapa lemah dan hinanya, betapa tidak mampunya kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah zat yang maha agung, Allah zat yang maha segala-galanya. Jadi doa itu menunjukkan, mengidentifikasi kita sebagai seorang hamba yang benar-benar tidak berkutik di hadapannya. Tidak harus menggunakan bahasa Arab karena Allah mengerti, mengetahui, maha mendengar, termasuk segala sesuatu yang ada di dalam hati kita. Jadi mesti khusyuk, mesti yakin, mesti berhusnudzon bahwa yakin doa kita pasti akan diijabah atau disembadani oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak akan mendengar doa orang-orang yang hatinya tidak ikut berdoa. Innallaha la yasma'u du'aan
min qalbin ghafilin. Allah tidak akan mendengar doa orang-orang yang hatinya tidak ikut berdoa. Jadi khusyuk khudu ya, karena tadi itu bahwa doa adalah mengidentifikasi dan menunjukkan rasa butuh kita, menunjukkan sifat ketidakmampuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasa ketidakmampuan kita atau bukti hinanya atau rendahnya kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya tidak perlu menggunakan bahasa yang kalaupun toh kemudian tidak fasih, belepotan berdoa ya tidak apa-apa. Illam ahsan fi du'a ilaka ya Allah. Jika seandainya kami tidak mampu bagus, tidak mampu baik dalam berdoa kepadamu wahai Allah, anta a'lamu bima fi qalbi. Engkau adalah zat yang maha mendengar, engkau adalah zat yang maha mengetahui tentang apa yang ada dalam hatiku. Fastajibli illam ahsan fi du'a ilaka ya Allah, anta a'lamu bima fi qalbi fastajibli. Nah, ini bahwa doa memang mengidentifikasi atau sebagai sebuah langkah atau bentuk keperluan, kebutuhan dan kehinaan kita serta ketidakmampuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qad kafani ilmu rabbi, cukuplah bagiku pengetahuanmu wahai Allah, min su'ali wa ikhtiyari, dari segala bentuk permintaanku dan usahaku, fadu'ai wabtihali syahidun li atau dalilun li biftiqori, bahwa doa itu akan menjadi bukti atau menjadi sebuah ikrar bahwa kami adalah hamba yang hina, yang tidak mampu melakukan apapun tanpa ada pertolonganmu. Kami ini adalah fakir dan dalil. Kami ini adalah al-hakirul fakirud dalil. Nah, ini yang disebut dengan doa. Nah, tapi memang harus khusyuk ya, harus kita latih. Ya, harus kita latih dalam berdoa. Insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan dan cita-cita kita, doa kita yang kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selalu memberikan jawaban-jawaban, entah saat ini, besok, lusa, bulan depan, minggu depan atau kapanpun. Ya sudah, itu terserah Gusti Allah. Karena Allah akan mengabulkan doa-doa kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi ketika kita sudah siap bahwa doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Nek urung siap ya berarti, nek urung dikabulkan ya berarti husnudzon kita, berarti kita belum siap menerima doa yang diijabah atau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wasala jama'atun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqribun rabbuna fanunajiyahu am ba'idun fanunadiyahu fanazala mongko tumurun apa ikilah ayat. Wa idza salaka ibadi wa idza salaka lan tatkalani nyun pirsa ka ing sira Muhammad sapa ibadi kawula ingsun Allah anni saking ingsun Allah fa inni mongko sedune ingsun Allah iku qaribun parek minhum saking ibadi bi ilmi kelawan oleh mirsani sapa ingsun Allah fa akhbirhum mongko awe habar sapa sira Muhammad hum ing ibadi bidzalika kelawan mungkunu inni qarib. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujibu nyembadani sapa panjenengan ingsun Allah da'watad da'i ing doane wong kang doa idza da'ani tatkalane doa sapa ad-da'i ni ing ingsun. Oh, ndak ada ninya ya, ndak ada ninya tapi boleh dikasih karena itu ma'mul fudlah. Jadi ma'mul fudlah itu boleh ditampakkan atau dibuang juga boleh karena itu tidak berbahaya sebab itu tidak termasuk daripada rukun sebuah kalimat. Jadi boleh dibuang. Kalau ma'mul umdah itu termasuk rukun kalam, rukun kalimat. Contoh fudlah itu ya kira-kira maf'ul bih, maf'ul mutlaq. Jadi ma'mul fudlah itu ismun yuzkaru li tatmimi ma'nal jumlati wa laysa ahadun bin arkaniha. Jadi tidak termasuk dari bagian-bagian rukun itu. Jadi idza ta'ani kan tidak pakai ya tuh. Ya. Idza ta'ani tatkalane doa sapa ibadi ni ing ingsun. Ujibu
nyembadani sapa panjenengan ingsun Allah da'watad da'i ing doane wong kang donga idza da'ani tatkalan doa sapa ibadi ni ing ingsun bi inalatihi kelawan oleh merkulih sapa ibadi ma ing perkara ma ing barang saala kang nyuwun sapa ibadi falyastajibu mongko becik supaya amrih sinembadan sapa ibadi. Saya ulangi lagi, falyastajibu mongko becik supaya amrih sinembadan sapa ibadi li marang panjenengan ingsun Allah merkulih du'ai ing pengajak ingsun bitaati kelawan taat wal yu'minu lan supaya padha iman sapa ibadi ayyudawimu alal imani tegese kang padha nglanggengake iman sapa ibadi wal yu'minu lan supaya padha iman sapa ibadi ayyudawimu alal imani tegese padha nglanggengake iman sapa ibadi bi kelawan panjenengan ingsun la'allahum supaya ono sapa ibadi iku yarsyuduna iku padha pinter-pinter kabeh atau iku yarsyuduna iku padha pinter-pinter kabeh ayyah taduna tegese merkulih atau oleh pituduh sapa ibadi wal yu'minu lan supaya padha iman sapa ibadi ayyudawimu alal imani tegese kang padha nglanggengake iman sapa ibadi bi kelawan panjenengan ingsun Allah la'allahum supaya ono sapa ibadi iku yarsyuduna iku padha pinter-pinter sapa ibadi ayah taduna tegese padha merkulih pituduh sapa ibadi falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tunduk dan berserah diri di hadapannya, untuk tunduk dan berserah diri atas keagungannya, untuk tunduk dan berserah diri atas segala bentuk kehambaan kita, atas segala bentuk kefakiran kita, atas segala bentuk kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara beriman kepada Allah, dengan taat dalam melaksanakan perintah-perintahnya, dan dengan hal tersebut kita sebagai seorang hamba dapat dikatakan atau akan mendapatkan sebuah petunjuk dalam menuju kemaslahatan, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi, ketika kita akan berdoa, maka kita harus khusyuk, harus kita latih. Doa, mulut kita berdoa, mengucapkan atau melafalkan doa-doa, maka hati kita juga harus ikut berdoa. Sekalipun sebenarnya kita tidak mampu untuk berdoa dengan bahasa yang begitu bagus, puitis, itu tidak apa-apa. Ya, tidak bisa berdoa dengan menggunakan bahasa Arab, tidak apa-apa. Sekali lagi saya ulangi, illam ahsan fi du'a ilaka ya Allah anta a'lamu fi qalbi fastajibli. Nah, ini yang menjadi penting, bahwa doa itu cukup menjadi syahidun li biftiqori, cukup menjadi saksi, cukup menjadi sebuah bukti bahwa doa merupakan ketidakmampuan dan ketidakberdayaan kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntal ilm balagh ridha wa zinatal 'arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntal ilm balagh ridha wa zinatal 'arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntal ilm balagh ridha wa zinatal 'arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntal ilm balagh ridha wa zinatal 'arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntal ilm balagh ridha wa zinatal 'arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntal ilm balagh ridha wa zinatal 'arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntal ilm balagh ridha wa zinatal 'arsy. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي آمين 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 يا مجيب السائلين